Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba membicarakan surah Al-Hasr ayat yang ke-18 dan seterusnya. Sehubungan kita sudah berada di akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, begitu terjadi pergantian tahun, maka umur kita bertambah. Pada saat yang sama, jatah hidup kita berkurang. Umur yang biasanya 50 jadi 51, yang 60 61, yang 70 71, yang 80 tentu 81. Tapi rasanya di masjid ini hanya beberapa orang lah yang sampai 80 ya. Ada yang 80? Itu luar biasa ya. Kalau menurut hadis Rasul itu, siapa yang sampai umur 80-an itu masih tetap beramal kebajikan, Allah hanya catat kebaikannya saja, keburukan sudah dilupakan itu. Jadi itu sesuai dengan hadis Rasul, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Maka ada hadis yang menyuruh kita berdoa itu, Allahumma tawwil umri wahsan fid darain. Ya Allah, panjangkan umurku dan baikkan amalku. Saya kemarin pertemuan rektor-rektor Muhammadiyah se-Indonesia. Saya bilang dengan mereka itu, memang banyak yang hebat-hebat Universitas Muhammadiyah. UMM itu termasuk yang paling bagus di Indonesia. Muridnya pun 30.000 lebih. Ada UMY 30.000 lebih. UMS 27.000 lebih. UMSU 20.000, hampir 20.000, 17.000 lebih. Apalagi banyaklah yang hebat-hebat. UM Surabaya misalnya. Tapi saya bilang dengan mereka, sehebat-hebat bapak-bapak, nama universitas bapak-bapak itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Saya rektor Umri, hanya Umri itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh di surah Yasin, ila arzalil umri, gitu kan. Hadis Nabi, aina umrihi, umri lagi. Doa tadi, Allahumma tawil umri, coba pikir. Jadi disitulah kelebihan kami dari bapak-bapak. Saya bilang, karena nama kami disebut dalam Al-Quran. Ini sekarang kadang-kadang agama pun dipolitikkan. Gara-gara ada calon yang membuat namanya Amin, kata-kata Amin mau ditukar. Nah, harus dibedakan mana Amin politik, mana Amin ibadah. Jangan dicampur adukkan. Kalau semua nama Amin ditukar,
dengan ada katanya mau ditukar dengan kabul. Kan kasihan itu wakil presiden kita namanya Ma'ruf Amin ditukar jadi Ma'ruf Kabul kan. Gimana? Jadi sudahlah, ibadah istilah politik jangan dicampur adukan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Ada yang menyatakan berasal dari kata-kata waqaya, yang artinya menjaga. Tapi suatu hari orang bertanya kepada Umar bin Khattab, apa itu takwa? Umar menjawab dengan cara yang sangat filosofis. Kata Umar, pernah enggak kalian berjalan di malam hari? Jalannya licin, terjal, dan berliku. Apa yang kalian lakukan? Kata sahabat, kalau jalannya licin, terjal, tentu kami berhati-hati berjalan. Kata Umar bin Khattab, that is the real meaning of takwa. Itulah hakikat daripada takwa itu. Takwa itu pandai memilah, pandai memilih, tahu alur dan patut, bisa membedakan hak dan batil, yang benar dan yang salah. Jangan sampai masak mantah dimakan juga. Orang bertakwa hati-hati. Kalau berjalan malam di jalan yang licin saja kita berhati-hati, apatah lagi kalau kita berjalan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang bertakwa itu hati-hati betul. Jangankan yang haram, yang subhat pun dijaganya. Kalau yang sekarang kan berbalik lagi gitu, mencari yang haram saja payah, apalagi yang halal. Orang bertakwa itu jaga betul itu. Makanya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu dikatakan surga itu memang diwarisi oleh orang-orang yang bertakwa. Pandai dia itu. Dipilihnya jalan kehidupannya, yang jalan itu bisa dipertanggungjawabkannya di depan Tuhannya. Itulah takwa. Memilih pekerjaan, apakah pekerjaan ini sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, sesuai? Jangan. Bahkan dalam Islam, memilih suami, memilih istri, memilih menantu, itu juga sama. Nikahilah orang berdasarkan apa itu? Yang pertama jamaliha, gagahnya, cantiknya, boleh. Karena sifat dasar manusia itu melihat yang zahir. Condong mata kena rancak, condong hati kena nelo, condong salero kena lama. Itu biasa. Tapi apakah cantik itu abadi? Tidak. Ketika saya nikah dengan istri saya, menurut saya istri saya itulah perempuan paling cantik di dunia. Dulu. Ketika sudah berumur 40 tahun ke atas apa lagi? Berubah. Nggak bisa lagi. Kalau dulu kena cinta, kena cantik, pasti berubah. Ibu-ibu pun memilih suami kan karena ganteng. Tapi ketika umur udah 60 ini apa yang ganteng lagi? Gigi udah bertanggalan, matulah kabur, ubanlah betabur, jangelah kandua. Dulu makan nasi, kini makan bubur, tinggal menunggu masuk ke liang. Apa yang dipanggang? Jadi kalau dulu mencintai karena ganteng, begitu lebih umur 50 udah tak ganteng lagi itu habis. Maka berpisahlah lagi, habis manis sepah dibuang habis.
Karena lima liha betul, karena kayanya. Tapi apakah kekayaan itu abadi? Enggak juga. Berapa banyaknya orang kaya raya dulu sekarang bangkrut. Berapa banyaknya dulu orang miskin papa ke dana sekarang kaya raya. Saya punya orang tua juga itu, saya panggil ayah. Umurnya ada hampir 70-an lah. Dia cerita itu. Merantau dari Mage itu, di Kamang Mage ke Pekanbaru sampai di sini ikut kerja membangun jalan ke Dumai itu kata. Lama jadi kuli. Udah itu menjual nenas di terminal itu kan. Bejunjung. Beli 2 dipotong-potong laku, beli lagi 6 begitulah kan. Oh lama. Susah hidup. Bisa berjualan di tepi jalan. Naik lagi, sudah punya pula kios kecil. Naik lagi, ada orang menjual rumahnya di jalan dekat jalan Sumatera, dibikin lagi. Lama-lama dibeli rumah itu, beli lagi rumah kiri kanan, dinaikkan. Wah, sekarang jadi orang yang termasuk paling senang itu. Suatu hari ketika saya baru jadi rektor, dia datang ke kantor saya. Minum sama Ustadz jadi. Karena dia datang, saya bawa pakai mobil dinas rektor begini, ke kedai kopi. Awak akan menuju anak, wah hebat kan. Ditanya anak untuk jadi rektor itu syaratnya apa Ustadz? S3. Yang lain ini. Jadi kalau rektor baru boleh naik macam ini, iya saya bilang. Ambo sampai kelas sampai SD-nya Ustadz. Ada sampai portuner di rumah itu. Jadi kan dipangan. Kalau S3-nya sampainya kan, SD kelas sampai. Jadi tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan orang itu. Dari mulai yang paling rendah hidup sebagai kuli, sekarang udah jadi toke besar. Begitulah hidup itu. Ada orang yang dulu toke besar, anak-anaknya ternyata jadi kuli. Jadi kalau menikah, kalau cinta karena harta, siap-siaplah untuk menderita. Linasabiha, karena nasabnya, enggak juga menjamin. Berapa banyaknya anak buaya jadi buaya, anak ustadz murtad. Jangankan yang jauh-jauh, Hamka itu ayahnya itu merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia, Syekh Abdul Karim Amrullah. Punya beberapa orang istri, ayah Hafiz, ibu Hamka. Mula-mula maktu Hamka, maktunya nikah dibawa ke Mekah. Lahir anak 1, meninggal pula istri. Pulang balik ke Bukit Tinggi ke Maninjau. Karena dia orang baik, dinikahkanlah dengan adik dari istri, adik kandung. Kalau istilah awaknya ganti lapian. Lahir Hamka. Jadi Hamka dengan kakaknya yang di atas itu bukan saudara tiri sebetulnya itu, karena ibunya dia beradik kandung kan itu. Sebapak tapi ibu berdua anak kandung. Itu kalau menurut Hamka luar biasa itu. Si adik dari ibu, kakak adik dari istri pertama itu sudah dijodohkan dengan anak kalau kita di sini sekarang anak camat lah, kalau dulu di sana anak regen ya. Oh, itu kan jabatan tinggi. Tapi demi bisa menikah dengan orang alim, diputuskan apa itu pertunangan dengan anak wali negara itu. Bayar denda, bayarlah. Karena dua orang Minangkabau dulu nan kuliah kundi nan merah sagu nan elok budi nan indah bahasa. Jadi kedudukan yang paling tinggi itu orang berbudi. Maka ustadz dulu jarang itu yang beristri 1.
Ayah Hamka itu 9 istrinya itu. Begitu tinggal 3 berebut orang mengapakan apa? Menyodorkan anak kemenakannya. Kadang jahatnya diminta pula salah satu istrinya untuk minta cerai agar bisa kemenakannya menikah. Oh begitulah dulu itu. Jadi jarang ustadz-ustadz itu dulu beristri satu karena diminta. Dan itulah yang menyebabkan kenapa saya mau jadi ustadz. Tapi alamlah berganti, masuklah berubah. Jadi adik dari Hamka itu namanya Abdul Wadud. Abdul Wadud. Seayah lain ibu, karena istrinya banyak itu 9. Jadi seayah lain ibu. Itu pindah ke Amsterdam, pindah ke Jerman, menikah dengan orang sana. Mula-mula istrinya masuk Islam. Akhirnya dia yang murtad jadinya. Dan pernah menjadi pendeta yang mengkristenisasikan orang di Bukit Tinggi, ribut dulu itu. Jadi ayahnya ulama besar, anaknya murtad. Maka jadi pendeta sampai akhir hayatnya. Jadi tidak juga bisa menjamin. Makanya kata Rasul itu lidiniha, karena agamanya. Jiwamu akan tenang. Jadi kalau memilih istri, memilih pekerjaan harus sesuai dengan agama. Begitu juga lah memilih pemimpin. Harus sesuai dengan agama. Sebab yang kita pilih itu tidak selesai di sini itu. Akan kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Lihat mana yang paling bagus agamanya. Kalau itu kita jadikan pertimbangan, maka memilih itu sudah menjadi ibadah. Siapa yang dipilih terserahlah, tapi pertimbangannya adalah agama, keyakinan. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi itu yang bertakwa itu hati-hati dalam memilih pekerjaan, memilih suami, memilih istri, memilih menantu, bahkan memilih pemimpin. Hati-hati. Ya. Kalau kita orang bertakwa, hati-hati. Pilihan itu harus sesuai dengan keyakinan kita dan siap kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadikan Allah itu sebagai pertimbangan. Allah itu sebagai pemutus. Ini ada, ini ada, ini ada. Apa kata Allah? Oh kata Allah begini, ikuti. Di Allah itu harus jadi pemutus itu. Kalau tidak nanti kita akan tidak punya kepastian, tidak punya keberanian, tidak punya prinsip. Terombang-ambing karena tidak ada kepastian. Maka orang Islam tidak boleh terombang-ambing karena dia punya kitab suci yang mengajarkan kepastian. La raiba fi, tidak ada keraguan. Yang mesti yang mesti diperhatikan itu. Apapun permasalahan hidup kita, rujuk ila Quran wa sunnah. Kembalilah kepada Quran, kembalilah ke sunnah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap kalian itu mempersiapkan apa yang akan mereka buat untuk hari esok. Sebagian ulama menyatakan hari esok ini adalah hari kiamat. Udah siap belum untuk bekalan di hari kiamat itu? Itu yang perlu dipertanyakan. Buatlah rumah cantik-cantik di dunia, tapi jangan lupa kita juga punya rumah di akhirat. Maka di samping memiliki rumah di dunia, persiapkan juga lah rumah di akhirat. Kita punya kendaraan bagus di dunia, that's okay, tidak ada masalah, disuruh itu. Bahkan
salah satu di antara 4 ciri-ciri orang bahagia itu adalah kendaraannya layak dipakai. Jadi kendaraan itu penting itu. Jangan sampai punya mobil lebih sering mogok daripada jalan. Punya Honda lebih sering parkir daripada bergerak. Kalau istilah orang Minangnya, mahala rumpi pada jauh bagaimana? Tidak mungkin itu. Disuruh itu. Tapi ingat, di dunia kita punya kendaraan yang bagus. Bagaimana dengan di akhirat? Itu yang paling penting. Jangan sampai di dunia kendaraan bagus, di akhirat dalam keadaan pincang. Maka doa kita itu jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolong Kau berikan aku kehidupan yang baik di dunia, tapi kehidupan yang baik pula di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat selihat, ada yang mengartikan udah siap nggak bekalan kita untuk hari akhirat itu. Fatazawwadu, berbekallah. Aina khairaz zadi taqwa. Tapi bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan. Sebab hidup ini pendek. Saya sering mengulang-ulang hidup pendek. Dulu ada orang yang kita panggil bapak. Sekarang kita dipanggil orang bapak. Dulu ada orang yang kita panggil datuk, ini, anwar, opung, kakek, bahkan om. Tapi sekarang kita pula udah dipanggil orang datuk. Pertanyaannya, mana datuk-datuk yang kita pakai dulu? Yang kita panggil dulu mana datuk-datuk itu? Udah nggak ada lagi. Itu artinya kita sebentar lagi juga akan menyusul datuk-datuk yang sudah pergi. Pede hidup ini la ilaha illallah. Pede. Kalau bapak-bapak ingatlah kejadian 30 tahun yang lalu, Selasa 3 tahun baru itu. Kalau 30 tahun yang lalu baru 3 tahun, bagaimana pula lah 30 tahun yang akan datang, pendek itu. Tapi kalau dari mata bapak-bapak dan ibu-ibu, rasanya tidak ada pula yang hidup 30 tahun lagi. Saya tidak, apalagi yang lain, tidak akan ada. Maka ahli-ahli hikmah menyatakan, ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Ketika bapak-bapak meninggal nanti, bapak-bapak pun tidak tahu siapa orang yang menangis. Ternyata hidup bapak-bapak tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu menangis. Ketika ibu-ibu meninggal, orang lain pula yang menangis. Maka sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak diazankan. Besok kalau bapak-bapak meninggal, bapak-bapak disolatkan. Maka sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara azan dan sholat. Itulah hidup itu. Ketika ibu-ibu lahir disambut dengan baju putih namanya popok. Besok kalau meninggal dunia disambut lagi dengan baju putih namanya kapan. Sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Maka ibu-ibu yang sholat subuh pakai telekung putih, artinya memang sudah siap untuk mati. Luar biasa. Memang harus siap. Kalau datang ajal, kalau datang ajal itu la yastaghfiruna sa'a wa la yastaghfirun. Kalau udah datang waktunya itu tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa pula dimundurkan sedetik, tidak bisa itu. Habis. Ketika bapak-bapak lahir dimandikan oleh bidan. Besok kalau bapak-bapak meninggal, tidak sanggup pula bidan memandikan. Terpaksa imam turun tangan.
Saya semalam saya bilang itu dengan mahasiswa kami, ada pengajian akhir tahun yang memberi ceramah senior saya di kampus itu, saya undang doktoran DRS Azwir Muindomo, bapak-bapak tahu lah. Jadi ketika dia mau naik, saya bilang beliau ini luar biasa, saya bilang. Dalam bahasa Inggris itu satu buku books, banyak buku books. Satu pulpen pen, banyak pulpen pens. Jadi kalau satu doktor DR, kalau banyak doktor DRS, saya bilang. Jadi dia ini DRS, jadi dokternya banyak ini. Tidak seperti kita yang cuma satu, saya bilang. Jadi saya sampaikan kepada mahasiswa itu, kepada dosen-dosen itu, ke depan kita jangan hanya sibuk di dunia akademik, ada kepedulian sosial. Jangan sampai ada dosen-dosen kita yang tidak pandai menyelenggarakan jenazah. Kalau perlu kita bikin di depan kampus itu, Universitas Muhammadiyah Riau siap dipanggil untuk menyelesaikan penyelenggaraan jenazah, dan harus gratis itu, saya bilang. Pahalanya luar biasa itu. Sebab udah mulai payah mencarinya itu, kecuali di kampung-kampung. Kalau di perumahan-perumahan kan susah itu, orang sibuk semua. Kalau tidak dilaksanakan itu kan seluruh kita berdosa itu. Harus ada yang siap itu, saya bilang. Dan memandikan jenazah itu tidak seperti menyelenggarakan jenazah itu tidak seperti menyelenggarakan orang hidup itu. Memandikan jenazah pun saya bilang tidak seperti memandikan orang hidup. Kalau orang hidup dimandikan, kita gosok kuat-kuat pun dia paling-paling marah gitu. Tapi kalau jenazah kita mandikan, kita gosok kuat-kuat, itu bahaya. Dia bisa terbangun itu, saya bilang. Jadi hidup ini pendek sekali. Karena pendek ya harus bersiap-siap. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat, bertakwalah kepada Allah, dan setiap kalian harus mempersiapkan untuk hari esok kalian. Sebab bekalan hari esok itu ditentukan oleh hari ini. Kalau hari ini kita banyak menyiapkan bekal, nanti di sana kita aman. Tapi kalau di dunia ini kita enggan menyiapkan bekal, maka di akhirat nanti kita pun akan menyesal. Harus dipersiapkan di sini. Beramal itu kan tidak susah dalam Islam ini beramal. Namun pagi baca Quran agak 2 ayat itu sudah beramal itu. Bahkan untuk orang tua macam bapak-bapak itu yang lebih cocok dengan ibu-ibu, itu yang cocok itu. Abu Zar itu miskin, papa, kedana, tidak punya apa-apa, udah tua pula. Suatu hari dia nangis kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau begini mungkin akulah sahabatmu yang paling lama masuk surga ini. Rasul terkejut, kenapa gitu? Kenapa ngomong seperti itu? Iya, sahabatmu yang kaya, dia bisa berjuang dengan hartanya. Sahabatmu yang masih muda-muda, walaupun tidak kaya, dia berjuang dengan tenaganya. Kalau seperti Umar bin Khattab, kaya, bertenaga, dua-dua dia bisa berjuang. Kalau saya ini macam mana? Miskin, papa, kedana, tidak punya apa-apa. Badan lalayu, jangankan angkat senjata, diangkat senjata mungkin tak bisa lagi. Apa yang bisa lagi dilakukan? Orang berjuang dengan harta, awak miskin. Orang berjuang dengan tenaga, awak udah tua.
Watsul aidu. Apa lagi yang mesti kulakukan ini ya Rasul? Nampak-nampaknya akulah yang terakhir masuk surga. Apa kata Rasul? Jangan sedih, jangan nangis. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Lalu bagaimana? Ya Abazar, fa in tata'allam ayatan min kitabillah fa huwa khairul lak min an tusaddiya mi'ata raka'ah. Jangan sedih, jangan bingung Abu Zar. Baca saja Quran. Kalau kau pelajari satu ayat dari Al-Quran, itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Coba pikir itu. Bangun pagi baca Quran 2 ayat, 3 ayat, terserah. Mau tidur baca juga Quran. Wah, luar biasa itu. Saya kemarin diajak istri saya nonton film Hamka. Sebenarnya malas saya ingin nonton, tapi karena diajak anak mertua terpaksa pergi juga. Pada rame orang situ. Dan rata-rata kenal saya dengan orang-orang itu kan. Oh, cerita tentang Hamka itu luar biasa sekali itu. Banyak falsafah kehidupan yang kita temukan. Jadi bapak-bapak yang mau nonton pergilah. Kalau perlu bikin spanduk rombongan Masjid Al-Furqan. Oh, gitu. Rame-rame situ. Kalau perlu sesudah nonton di Mall SKA itu makan bersama dulu kan, macam di kampung-kampung dulu gitu. Jadi maka dapat ya. Tolong dipersiapkan betul itu untuk hari esok kita itu. Jadi kelebihan Hamka itu saya baca di bukunya itu. Hamka itu tidur, sebelum tidur buku terakhir yang dibacanya Quran. Dan dia bangun dari tidur, buku pertama yang dibacanya juga adalah Quran. Itu yang kita belum sanggup itu. Artinya ditutupnya harinya dengan Quran dan dibukanya harinya dengan Al-Quran. Pahalanya luar biasa, seperti hadis yang kita bacakan tadi. Jadi Abu Zar itu mendengar itu dia pun wah alhamdulillah, kalau demikian terbuka peluang untuk masuk dalam surga seperti sahabat-sahabat yang lain, karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi persiapkan, dimulailah nanti tahun baru ya, kita mulai pula perhitungan amal yang baru. Kalau dulu lebih banyak di Lapau, kini harus lebih banyak di Surau. Kalau dulu lebih banyak baca Quran, sekarang lebih banyak baca Quran. Kalau dulu mungkin lebih banyak memperhatikan orang, hari ini lebih banyaklah memperhatikan diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu itu, apakah kamu tidak memperhatikan? Kenapa kita banyak memperhatikan orang? Karena kita kurang merenung terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah merenung terhadap diri sendiri, wah, malas kita memperhatikan orang itu. Saya pernah dalam satu perjalanan dengan istri ceramah ke Banda Aceh, di airport Polonia Kuala Namu itu. Saya kurang memperhatikan rupanya selama ini. Ketika istri saya pegang kepala saya, udah banyak uban ayah. Baru saya sadar, udah tua saya rupanya. Tapi kan saya nggak mau kalah. Saya bilang penyebab suami itu beruban ada 2 hal. Yang pertama menyatakan, dan itu merupakan kenyataan bahwa suami itu sudah mulai tua, saya bilang. Betul itu. Yang kedua, akibat perangai bini kulah beda banyak. Sejak itu dia nggak bertanya-tanya lagi.
Jadi ya harus dipersiapkan betul-betul lah. Karena waktu itu akan terus berjalan dan kita tidak akan pernah kembali ke masa yang lalu. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, yang paling dekat itu mati, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah balik ke masa lalu itu. Walaupun di film ada mesin waktu ya, tapi itu kan cerita saja. Kalaulah boleh kita kembali ke masa yang lalu, wah, tentu akan kita perbaiki masa lalu kita itu. Tapi tidak ada yang bisa kembali ke masa yang lalu. Hanya saja kalau yang baik masa lalu syukurilah. Kalau buruk masa lalu kita bertaubatlah. Semoga masa depan akan jauh lebih baik daripada masa yang lalu. Wattaqullah. 2 kali Allah mengulang-ulang tentang takwa di sini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Kenapa demikian? Itu menandakan betapa pentingnya ketakwaan itu. Penting ketakwaan. Sehingga Allah itu mengulang-ulang wa'iddat lil muttaqin. Surga itu pun hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi mulailah memperbaiki diri kita agar semakin bertakwa kepada Allah, semakin yakin bahwa sesungguhnya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tanpa pertolongan Allah kita ini sama sekali tidak berarti. Innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha menghabarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, Allah itu tahu. Dalam hadis dikatakan semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap, di gua yang sangat dalam. Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada tempat di dunia ini yang kita bebas dari CCTV Allah. Tidak ada. Semua Allah tahu. Jadi kalau ada orang yang buat dosa di tempat yang jauh, beranggapan agar tidak diketahui orang, bisa. Tapi kalau berharap tidak diketahui Allah, itu sia-sia. Dan nanti di akhirat semua perbuatan kita itu yang tidak diketahui oleh orang itu akan dipampangkan kembali. Maka hari kiamat disebut dengan yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia itu dibongkar, rahasia itu diungkapkan. Semua kita punya rahasia. Waktu muda-muda dulu apa yang tak kita bikin? Bepacilangan lah belangan, bepaci bati lah bebati. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik karang, halal haram santuang tari. Apa yang tak buat itu? Saya teringat ketika saya masih sekolah di Tawali Padang Panjang itu, kalau udah lewat tanggal 20, maka piti itu sayu sampai berat. Biasanya orang tua kita kan kirim WSL tanggal 1. Kalau orang tua kita kirim WSL tanggal 1, sampai di Padang Panjang itu kan tanggal 5 atau tanggal 6 itu. Itu menjelang WSL sampai, kalau udah sampai tanggal 26 ke atas itu memang berat perjuangan. Kalau yang kampungnya dekat oke lah, bisa balik kampung. Kalau kami yang jauh-jauh waktu itu, anak Medan, anak Aceh, anak Palembang, banyaklah yang mulai mengambil
ubi pelo, istilahnya pelo itu, pelo di para orang gitu. Wah macam-macam itu, ngambil jagung. Bukan untuk dijual, untuk makan itu. Memang tidak ada lagi yang mau dimakan itu. Sehingga saya tanya waktu saya udah tamat, saya tanya dengan ada bapak-bapak yang beparak di belakang itu kan. Baik, sejak bilo beparak di Siko, di Buya. Sejak tahun 60-an beliau beparak di Siko. Tahu Buya perangai anak-anak Tawalib ke mencilo pelo Buya. Balik tak ampun anak-anak pelo. Jadi badi-badian, aku anggap sedekah. Alhamdulillah. Begitulah orang baik-baik dulu itu. Kalau di kantin gitu juga ada nama kantin Kak Nali namanya itu, Kak Nal. Begitu juga itu, makan bakwan 3 bayar 1. Biasa itu dulu biasa. Bukan karena mau mencuri, memang lapar pengacaranya. Bawang pura-pura lewat ambil segenggam. Ladu macam itu juga. Suatu hari pertemuan alumni Tawalib di Medan itu, saya hadir. Sebelumnya saya udah jumpa dengan Kak Nal, itu udah tua, dia udah tua. Meninggal suaminya waktu itu. Jadi jumpa, Pak Kak Nal, alhamdulillah. Oh Buya, Ustadz lah meninggal. Ustadznya itu, suaminya itu, dia orang Padang Panjang asli, tapi suaminya orang Makassar. Namanya Nazamuddin, ingat saya orang Makassar. Dulu kan dari mana-mana orang belajar ke Sumatera Barat itu. Zaman ayah saya sekolah di Padang Panjang tahun 53 sampai 58 itu. Orang dari Capa pun ke Padang Panjang belajar. Kalau dari Malaysia ramai, dari Patani ramai, dari Campa. Campa itu kalau kita sekarang apa namanya ini? Di sebelah Vietnam itu Kamboja. Berapa jauhnya itu? Bahkan ketua kamarku Abdul Hamid orang Selangor Malaysia kata. Itu tahun 50-an itu. Jadi tahun itu katanya ramai orang dari luar datang, termasuklah Bu Ustadz Nazamuddin itu. Jadi imam dia, menikah dengan orang Padang Panjang, meninggal. Jadi Bu Kak Nali itu bilang dengan saya, maafkanlah kesalahan Ustadz Nazamuddin. Kalau selama dia hidup ada kesalahan dengan anak-anak Tawalib, tolong sampaikan Buya, jadi yang bekerja. Dan semua kesalahan anak-anak Tawalib udah kami maafkan. Jadi waktu acara ngumpul alumni itu aku sampaikan, Ustadz Nazamuddin tempat awak biasa belanja lah meninggal. Dia minta maaf agar semua kesalahannya dimaafkan. Lain dimaafkan, lain kata orang. Dan Kak Nali selaku ahli waris, selaku istri menyatakan semua kesalahan kawan-kawan sudah dimaafkan. Semuanya melompat. Alhamdulillah. Rupanya tersandung kasus semua. Tapi begitulah kehidupan itu. Tapi bukan untuk dijual, untuk bertahan hidupnya. Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu akan kita bertanggungjawabkan. Yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia akan disingkap. Pertanyaannya, bagaimana agar kesalahan kita yang dulu itu tidak diungkapkan oleh Allah? Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sedang berdua-dua waktu muda, berpadu kasih asmara, bercerita-cerita di bawah pokok kelapa misalnya. Zaman saya suara itu kan akan nampak besok itu. Ketika ayah saya ini yang kerja di Bung Hatta ini dulu kan, berapa banyak absen fiktif yang dibuat, SPJ palsu, ada nampak besok itu nampak. Sadurnya buat itu. Saya pun buat. Kadang-kadang kawan mau naik pangkat, absen harus lengkap. Terpaksa lah. Tanda dulu kan masih manual, nggak pakai apa. Kan tanda tangan lah. Kalau diberikan absen yang asli,
Banyak yang bolong-bolong dia, terpaksa dibikin absen baru. Tapi semua dosen harus tanda tangan, kan banyak macam-macam. Demi menolong orang ya ikut bohong juga. Akan terbuka itu semuanya. Bagaimana caranya agar itu tidak terbuka? Yang pertama, taubat. Ada kalanya Allah itu memberikan maghfirah, tapi ada kalanya Allah itu memberikan afun. Maka kalau kita berdoa bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun karim, afun. Apa beda antara maghfirah dan afun? Dua-duanya bagus. Kalau maghfirah, kesalahan masa lalu kita itu ditutup Allah, sehingga besok ketika ditayangkan dan nampak lagi itu karena ditutup Allah, udah disensor. Itu afun, itu maghfirah. Tapi ada kalanya yang kita harapkan bukan sekedar maghfirah, tapi afun. Apa itu afun? Allah ganti tempat yang kita buat salah dulu dengan gambar yang baru di mana kita berbuat amal. Dalam Quran dikatakan itu Allah badala, Allah menggantikan as-sayyi'at hasanat, kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau dulu pernah kita buat macam-macam, kita taubat, minta ampun kepada Allah, beristighfar, minta afun kepada Allah, maka film kita yang jahat itu tidak sekedar ditutupi karena seperti maghfirah, tapi Allah gantikan dengan film yang baru. Yang film baru itu bukan merupakan kejahatan, tapi film yang menceritakan kebaikan. Jadi sebelum film kita masing-masing dibukakan oleh Allah, Allah masih memberikan kesempatan agar kita mengedit film masing-masing. Caranya bagaimana? Bertaubat, minta ampun, minta afun, dan gantikan kejahatan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Nanti Allah akan tulis yang baik-baik saja dan ditutupinya yang jelek-jelek itu, sehingga kita bangga melihat video kehidupan kita di akhirat nanti. Sementara orang yang banyak dosanya nanti di akhirat dia malu melihat filmnya, dan orang yang memperhatikan dia akan menyumpah dia. Saya rasa itu aja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Seperti biasa.